Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast EJSC Malang. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu selamat datang kepada Bapak Eko Baskoro dari CCF Climate Change Frontier, serta berkolaborasi dengan EJSC Malang. Selamat datang Mas Bandi, Ya, makasih, selaku advisor EJSC Malang. Dan acara ini didukung penuh oleh Bingkai Karya. Oke, tema talk show kali ini adalah kontribusi CCF saat pandemi COVID-19 dalam bidang lingkungan dan kemanusiaan. Wah, kita akan bertanya-tanya lebih lanjut dan kita akan mengulik intinya tentang apa sih impact gitu ya dari bidang lingkungan dan juga kemanusiaan. Dan langsung saja saya mau menyapa sekaligus bertanya langsung nih kepada Bapak Baskoro ya. Yang pertama adalah apa itu CCF atau Climate Change Frontier, dan apa yang menginspirasi Bapak Eko Baskoro selaku founder dalam membuat komunitas ini, Pak? Boleh diceritakan? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, CCF itu kan didirikan tahun 2015. Nah, jadi awalnya sih itu CCF itu hanya fokus ke perubahan iklim waktu itu. Nah, namanya bukan seperti sekarang Climate Change Frontier. Awalnya itu Climate Change Festival. Itu di awal tahun 2015 seperti itu. Soalnya kita dalam melakukan campaign kita ada sisi entertainment waktu itu. Nah, kemudian masuk ulang tahun pertama 2016 akhirnya kita rubah. Nama kita rubah menjadi Climate Change Frontier seperti yang sekarang, logo juga berubah dan tujuan diperluas. Kalau awalnya hanya perubahan iklim, ya kita perluas menjadi perlindungan lingkungan dan kemanusiaan. Nah, seperti itu. Kalau menginspirasi gini, tahun 2015 itu lagi isu global terkait perubahan iklim, Mas Bandi waktu itu. Jadi kan ini kayak cuaca ekstrim. Kemudian cuaca ekstrim maksud saya itu kayak kita tidak bisa lagi menentukan kapan kemarau, Iya, kapan benar. hujan. Dulu kalau orang Jawa bisa tentu ini ya. Bulan-bulan ini gitu. Kalau dulu petani bisa, ya kan. Tahun 2015 itu nggak bisa. Dalam arti mungkin kemarau lebih panjang atau dan sebaliknya seperti itu. Nah, dari situlah kita kemudian membuat kita kumpul di Malang waktu itu dengan teman-teman, akhirnya tercetuslah yang namanya CCF itu tadi. Oke, berarti atas pertimbangan tertentu ya Pak ya, yang Ya, ada awalnya alasan. festival kemudian jadi frontier gitu ya, biar dampaknya lebih luas Lebih luas lagi, lagi, gitu benar, ya. benar. Siap. Oke, oh ya Pak, bagaimana keadaan CCF ini di saat sekarang nih, apalagi buat kawan-kawan pasti semuanya hampir seluruh dunia kita pandemi gitu, pandemi COVID-19, dan apa yang dilakukan ketika pandemi ini? Jadi CCF itu terakhir 2019 waktu itu. Kemudian masuk awal Januari Februari kita masih ada event waktu itu, ada aksi, ada campaign turun ke jalan. Masuk Maret kita udah nggak bisa. Soalnya tanggal 14 atau 15 itu dari presiden ini stay at home, social distancing. Nah, dan CCF sendiri banyak event, campaign, kerjasama itu kita hold, malah ada yang di cancel. Jadi otomatis kita nggak bisa turun waktu itu. Nah, waktu itu akhirnya tapi kita tetap berpikir waktu itu tapi CCF harus punya kontribusi walaupun dalam keadaan bagaimanapun, Mas Bandi. Akhirnya saya waktu itu tim saya kumpulin, berani turun nggak kita bantu masyarakat dengan resiko terkena COVID loh. Akhirnya tim waktu itu oke, siap, ya sudah kita turun mulai 16 Maret 2020 sampai hari ini bantu masyarakat terkait COVID-19. Jadi konsernya tetap stabil, konsisten Pak ya. Iya, benar seperti itu. Berarti walaupun pandemi itu bukan jadi penghalang untuk tetap berdampak gitu ya? Iya, benar. Oke, ini saya mau bertanya kepada Mas Bandi nih ya. Oke, siap Kak. Iya, jadi kan EJSC Malang ini kan disebut sebagai ruang kolaborasi gitu. Maksudnya ruang kolaborasi kreatif itu apa sih maksudnya Mas Bandi? Iya, terima kasih Mbak Mifa. Oke, jadi gini, memang dari awal JC ini kan juga berdiri di saat juga pas pandemi. Jadi pas benar awal Maret kita 2020 kita berdiri, dan
langsung dapat sebuah wabah yang memang harus kita sikapi ya secara bencana sosial ya Om ya. Ya akhirnya kami sendiri juga gimana ya caranya kita biar tetap aktif dan konsisten untuk bisa istilahnya jadi concern untuk campaign juga bantu pemerintah gitu kan. Akhirnya kami dapat arahan dari teman-teman tenaga ahli untuk benar-benar kita juga bantu menyuarakan sebuah campaign COVID tapi di sisi milenial gitu kan. Jadi kita bikin kayak live IG bareng dengan beberapa teman-teman aktivis teman-teman yang memang dia tidak ngomongin COVID tapi ngomongin semacam kayak semangat untuk menghadapi COVID seperti apa gitu loh. Jadi biar berita tidak semakin menakutkan gitu ya. Benar. Nah, dari situ ya akhirnya alhamdulillah sampai detik ini pun akhirnya kami merasa tempat kami sebagai kita sebagai hub ya. Jadi pemerintah Jawa Timur melewat EJC ini sebagai hub untuk mendampingi dan mungkin secara langsung juga sebagai ekosistemnya tempat kreatif gitu kan. Seperti saat ini kita dengan CCF berusaha untuk juga bantu campaign juga tentang masalah lingkungan gitu kan dengan kemanusiaan. Jadi alhamdulillah dari sinilah makanya saya sebutkan kolaborasi kreatif biar semua bisa kumpul dan bisa saling sama-sama support gitu Pak. Gitu seperti itu sih. Oke, menarik nih ya pembahasannya. Buat kawan-kawan yang belum ke EJSC Malang, tempatnya sangat nyaman sekali ya. Kita podcast juga di sini itu sangat energinya positif gitu. Siap. Bahkan banyak kegiatan-kegiatan yang tentunya menarik terutama untuk milenial gitu. Benar. Oke. Mungkin saya mau bertanya nih. Saya sebelumnya juga searching tadi kepo-kepo ya? Iya, kepo-kepo Instagramnya Climate Change Frontier. Wah, ternyata banyak juga ya kegiatannya itu. Bahkan saya tadi baca bukletnya langsung itu kayak setiap aksinya itu nyata gitu bagi saya pribadi dan saya rasa ini menarik untuk dibahas gitu Pak. Nah, saya mau tanya nih ke Pak Baskoro. Ini kan masa pandemi ya. Maksudnya COVID-19. Nah, apa saja sih kegiatan yang dilakukan CCF ini ketika masa pandemi ini? Kalau misalnya ada yang online, apakah edukasi online yang seperti apa mungkin yang bisa dilakukan nih? Boleh diceritakan? Jadi gini, CCF itu sejak 2015 kita tuh terbiasa langsung turun ke masyarakat. Oke. Jadi kalau sekarang kan ada digital campaign Mas Bandi. Nah, kita tuh bukannya nggak berpengalaman sih, tapi kita jarang menggunakan itu. Oke. Nah, jadi yang kita lakukan adalah kita langsung turun ke lapangan, langsung menyentuh ke masyarakat. Jadi offline. Benar. Lebih terasa ya Pak ya? Iya. Ya. Dari dulu selalu seperti itu. Makanya saat pandemi kita bingung. Kita mau digital campaign, kita nggak terbiasa seperti apa gitu. Okay. Nah, akhirnya saya coba minta komitmen teman-teman. Oke, berani turun nggak dengan resiko terpapar COVID? Yeah. Berani ya, sudah kita turun. Awal 16 Maret itu karena masih baru terkait COVID-19, kita mengadakan edukasi. Jadi 16 Maret kita sudah ngomong jangan panik, pakai masker dan cuci tangan. Siap. Nah, kita tuh sambil bagi masker sebenarnya, hanya masker waktu itu sudah nggak ada di pasaran, walaupun ada itu mahal harganya. Iya. Benar, langka. Akhirnya kita ganti dengan sabun antiseptik. Jadi kita edukasi sambil kita bagi sabun antiseptik. Itu di beberapa tempat di Bondowoso, di Malang beberapa kali ada Pak Alek waktu itu yang mengkoordinir di Malang. Nah, itu kami hentikan pada saat pemerintah daerah sudah turun. Kita berpikir sudah diakomodir sama pihak pemerintah daerah, akhirnya kita berhenti. Tapi bukan berhenti kita tidak melakukan apa-apa. Waktu itu kita masuk ke ini penyemprotan disinfektan gratis. Ke situ lagi arah yang lain. Jadi sekitar 2000-an rumah warga yang kita semprot waktu itu. Wow. Itu berlanjut sih. Ada gerakan 100.000 kita bantu, kan banyak orang nggak boleh jualan waktu itu. Yes. Jadi kita galang dana lah 100.000, kemudian kita bantu pedagang kecil pinggir jalan agar mereka bisa survive waktu itu. April itu kalau nggak salah 2020. Nah, kemudian kita juga punya aksi masyarakat menuju sehat sampai kita diapresiasi oleh Satgas COVID-19. Ada video khusus untuk kita waktu itu. Gitu. Mantap nih. Terus kita dikasih apresiasi setahun kita turun di lapangan oleh Uriport Indonesia juga seperti itu. Nah, banyak sih sampai awal ini ada lagi rumah wifi gratis untuk siswa. Waktu itu kan daring bener. Iya. Online. Oke. Awalnya karena kita waktu itu kita punya ini modem kecil.
yang khusus 10 orang. Jadi tim tuh keliling ke rumah-rumah tiap pagi. Wow. Ngumpulin anak-anak, ayo belajar di sini pakai ini. Gratis sudah. Awalnya seperti itu. Tapi lama-lama kok capek ya. Iya ya. Akhirnya kita kerjasama dengan kafe, termasuk ada Kumparan di Malang, kita punya di situ. Kemudian ada di salah satu yayasan anak yatim piatu, lupa saya namanya, juga di Malang juga. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya adalah kita membuat apa istilahnya rumah wifi gratis waktu itu. Ada 3. Bondowoso 1, di Malang ada 2. Seperti itu, Mas. Dan ya harus offline, Pak, nggak bisa Bang. Beli harus offline, kita bingung sih, Pak. Seperti itu. Nah, makanya kemudian masuk 2021 kita buat gerakan ekonomi CCF. Bantu MKM Mas Bandi waktu itu. Nah, akhirnya karena kita sering bersentuhan dengan masyarakat, akhirnya kita tahu bahwasanya masyarakat itu sebenarnya kalau dikasih 2 pilihan, sumber penghasilan atau bantuan sosial, mereka tuh lebih memilih sumber penghasilan. Bantuan sosial berapa lama sih? Ya. Nah, seperti itu waktu itu. Kalau sumber kan dia ada effort untuk dia benar. Benar. Akhirnya kita buat gerakan 1000 usaha mandiri. Jadi kita 1000 usaha mandiri CCF waktu itu. Jadi kita buatin usaha, kita sediain rombong semuanya, termasuk modal, kita serahkan ke masyarakat 100% jadi milik mereka. Sampai hari ini sudah 11 yang kita bangun. Ya, tapi nggak mudah juga kali ya. Jadi harus pakai. Juga ada kurasi-kurasi pasti ya. Kenapa? Ada kurasi-kurasinya apa untuk database-nya itu dari teman-teman juga? Ya ada. Ada pasti ya. Walaupun dari 11 nggak semua berhasil nggih. Ada beberapa juga moro-moro ngilang gitu seperti itu. Tetap dipantau gitu ya, Pak ya. Benar-benar. Sampai hari ini. Ya, berarti menarik nih ceritanya ini. Apalagi yang tadi ya, rumah wifi. Berarti itu wifi-nya kayak di mobil gitu atau memang untuk pertamanya spot-spotnya gitu? Berarti langsung peletakannya langsung sekarang di kafe-kafe atau seperti apa, Pak? Enggak, waktu itu kita hanya bisa buat 3, kita hanya sempat buat 3 waktu itu. Jadi contoh salah satu kafe di Bondowoso, salah satu contoh. Jadi karena kebetulan mereka juga nyediain itu. Nah, kita datengin, kita kerjasama yuk ditaruh di belakang. Jadi wifi kan sudah ada. Kita hanya nyumbang tiap bulan berapa untuk wifi-nya. Nah, dan itu digunakan oleh siswa-siswa yang sama. Kayak di Malang ada 2 tempat itu juga sama seperti itu. Malah di yang di lembaga Yayasan Yatim Piatu itu kita yang masangkan. Itu. Termasuk juga nanti kuota-kuota juga Om yang disiapin ya Om? Kalau di Malang di yayasan itu kita hanya masangkan di awal saja semuanya. Setelah itu mereka sumbang alatnya aja benar. Lumayan juga kalau sumbang alatnya juga Pak. Iya menarik nih ya soalnya. Mungkin bagi kawan-kawan, wah ini rumah wifi ini gimana ya? Masa keliling-keliling konsepnya seperti apa? Tapi ternyata udah clear gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya. Salah satu gerakan kampanyenya CCF di tahun 2019 ini sukses di bidang lingkungan, yaitu bisa menggandeng para pelaku usaha, hotel, kemudian resto di beberapa kota di Jawa Timur untuk mengurangi penggunaan sedotan plastik nih. Nah, mungkin bisa Pak Baskoro ceritakan nih suka dukanya hingga campaign ini berhasil gitu. Kadang saya pribadi pun juga masih pakai masih pakai sedotan plastik walaupun nggak mudah loh juga Pak. sih. Itu. Mana seterunya gitu mesti ya kalau kita dia. Jadi gimana sih caranya untuk bisa suka dukanya nih Pak mengenai penggunaan sedotan plastik ini akhirnya bisa terkurangi? Ceritanya panjang sih. Maksudnya gini. Jadi CCF itu kalau ngomong mengurangi plastik tuh sejak awal kita berdiri 2015. Jadi ada 3 sih target kita. Satu itu mengurangi tas plastik, Mas Bandi waktu itu. Itu sejak 2015. Jadi kita ada tote bag campaign. Jadi kita buat tote bag, ada sih kalau tidak salah ada di kendaraan. Jadi tote bag itu jadi kita bagikan gratis ke masyarakat sambil kita mengedukasi itu sebagai pengganti tas plastik. Sejak 2015. Masuk 2019 Februari kalau nggak salah. Nah, kita waktu itu mikir, soalnya dari 3 produk plastik, mulai dari tas, sedotan, dan botol, yang paling mudah tuh sedotan. Secara mudah apa tuh Mas? Secara mudah untuk kita mengurangin. Maksud saya. Nah, makanya target kita tuh beda. Kalau tas plastik tuh target kita masyarakat umum. Kalau sedotan itu para pelaku usaha. Kalau botol itu produsen yang menggunakan kemasan botol plastik sebagai produk mereka. Benar.
berbeda-beda kita itu targetnya. Nah, kalau yang terkait sedotan plastik itu, ya alhamdulillah waktu itu hampir 50-an di Malang sampai di Batu, Bojonegoro ada hotel, VIP Hotel juga di situ juga tergabung ke kita. Jadi mereka itu sudah tidak menggunakan sedotan plastik kecuali by request customer Ada meminta. yang memang agak kesulitan mungkin ini ya. Seperti itu. Oke. Padahal sebenarnya kalau aslinya itu program kami itu sama sekali nggak pakai sedotan. Sebenarnya. Oh, Tapi- berarti ya minuman langsung gitu ya Pak ya. Tapi pada saat kita turun ke lapangan Nggak mudah terus ya. nggak mudah ternyata seperti Iya. itu maksud saya. Hanya kita coba melunak dalam arti yang penting mereka ikut dulu. Oke. Kalau Oke. kita kekeh gitu, mereka malah lari, mereka malah nggak ikut. Terasa kayak paksa gitu. Ya dipaksain. Jadi yang penting mereka ikut aja lah dulu. Walaupun banyak komplain ya sudah, yang penting ikut dulu. Nah, jadi modelnya tuh gini. Jadi misal ada hotel ikut, jadi kita pasangkan X banner, taruh di depan, Mas. Jadi ada tulisannya kami sudah mulai mengurangin sedotan plastik. Edukasi ya sebenarnya. Seperti itu. Dan alhamdulillah sih beberapa hotel itu di sini sudah nggak menggunakan sedotan plastik lagi waktu itu, gitu loh. Hanya itu tadi. Pas saat pandemi kita nggak bisa kontrol sudah. Ya. Ya. Karena kan juga nggak stabil juga kunjungannya juga. Dan dari hotel tamu hotelnya. hotel dalam tanda kutip lagi berjuang untuk survive ya. Iya. Jadi sudah nggak mikir ngerasain. itu jadi Iya, masalah iya. itu. Seperti itu. Berarti bukan untuk kayak membagikan stainless sedotan gitu ya Pak ya? Bukan ya? Bukan. Tapi malah benar-benar mengurangi penggunaan sedotan plastik. Plastik. Jadi kita itu kenapa sih kok satu banyak dikomplain waktu itu. Kenapa kok bukan masyarakat umum? Saya ngomong kok masyarakat umum itu Anda sulit kontrol. Iya. Seberapa banyak sih orang yang nggak menggunakan sedotan, Anda sulit. Makanya target kita para pelaku usaha. Contoh, waktu itu kita sempat kerjasama dengan salah satu komunitas juga. Jadi di Malang itu kan banyak kafe. Satu kafe Iya. itu ada yang sampai 750 sedotan yang dibuang ke Iya, alam tiap hari. Tiap hari. Nah, andai kata satu kafe sudah tidak menggunakan sedotan, berarti logikanya adalah 750 sedotan sudah tidak terbuang. Sekarang berapa kafe? Kita bisa kontrol. Kalau masyarakat umum kita nggak bisa kontrol. Benar. Itu makanya Iya. target kita ke Oke. seperti itu. Wow, berarti memang dari segi CCF ini menempatkan target gitu ya, Iya. target yang secara tepat gitu. Bahkan ini ya Pak, sesimpel orang membuang sampah sembarangan itu nggak bisa kita kendalikan gitu ya. Orang sekarang kan bingung antara tempat sampah dengan sungai dan Iya. Apalagi yang rumahnya langsung belakangnya sungai, jadi langsung Langsung sekaligus aja. dibuang gitu ya Pak ya. Iya, Oke. Bahkan sulit sekali untuk semacam edukasi gitu, Iya. membuang sampah agar tidak sembarangan gitu. sulit. gitu ya. Mm-mm, Oke. sulit. Lalu selain campaign yang mengurangi penggunaan plastik sekali pakai ini, apa ada gerakan yang lain Pak di bidang lingkungan, terutama bagi generasi milenial, pelajar ataupun masyarakat umum? Ada selain ngurangin plastik, kita ada selamatkan hutan Indonesia. Jadi kita tuh ingin menumbuhkan ini ya kepedulian khususnya dari sejak dini kepada anak-anak sekolah dasar SMP untuk mulai apa istilahnya cinta terhadap hutan. Oke. Ini kita buktikan di salah satu SMP di Karangploso. Jadi di situ itu pada saat kita masuk ke situ, jadi mereka itu mulai dari pesuruh sampai kepala sekolah sudah tidak menggunakan produk plastik lagi. Nah, kemudian di belakang itu ada lahan agak luas, akhirnya di situ dibuat hutan edukasi. Jadi murid itu diajari cara tanam, merawat, itu sebagai cikal bakal untuk mencintai hutan. Itu yang kita lakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita punya persemaian mandiri, Mas Bandi, di lereng gunung. persemaian mandiri? Di lereng Gunung Arjuno, kita kerjasama dengan Cantigi Eco Adventure di situ. Jadi kita punya 1,2 hektar persemaian mandiri dari benih ke bibit. Begitu jadi bibit, itu kemudian kita ambil, kita tanam di daerah yang memang sudah kita mapping di awal untuk kita tanam. Seperti itu. Banyak masyarakat waktu itu yang ke situ. Nah, uniknya kita tuh gini, reboisasi kan kebanyakan kita tanam, kita tinggal. Iya. Nah, kalau di situ enggak, kita tanam, masyarakat sekitar hutan yang akan menjaga, Dan menikmati hasilnya. menikmati hasilnya. Oke. Berarti pohon-pohonnya juga pohon-pohon harus berbuah dong ya. Enrichment kayak benar. kopi dan segala macam Benar, seperti benar. itu. Jadi ada manfaat ekonomi untuk masyarakat. Benar. Siap. Oke, berarti intinya seperti mengajarkan kepada generasi milenial ataupun pelajar tentang cinta akan hutan. Gitu ya Pak. Apalagi kalau di sekolah-sekolah itu kan juga pasti banyak ya area-area yang memang kalau
bisa dibilang sekolah adiwiyata Iya. gitu-gitu ya, yang memang cinta akan lingkungan. Dulu kan ada Green School itu. Iya, Green School. Green School Project Iya, gitu-gitu ya Pak ya. seperti itu. Tentang menanam pohon. Oke. Menarik nih. Nah, lalu kalau misalnya di lingkup milenial nih yang dilakukan di EJSC nih Mas Bandi. Yes. Seperti apa nih? Karena kita tadi bahas tentang pelajar. Jadi Efek kalau di milenial ya. EJSC seperti apa nih gitu Iya. ya? Memang gini, Mbak Afifah, kita ini kan sebenarnya juga perpanjangan dari pemerintah ya. Jadi Iya. pemerintah di sini lewat generasi milenial yang dimana kita harus kita tidak bisa memaksa sih benar dari Pak Baskoro bilang. Jadi kita cuman memang harusnya mengarahkan, mengedukasi dan membuat banyak campaigns ya. Iya. Salah satunya juga semacam support seperti ini. Dan kemarin sebelum CF join nama kami, kita juga kemarin support dengan Malang Raya Jos. Waktu itu dia juga bikin kebetulan pas Hari Bumi. Nah, pas satu Hari Bumi dia mengundang para pelaku-pelaku ini semacam ini. Ketika itu dia konsen ke sampah plastik juga. Jadi ada anak-anak kecil-kecil ya dari SD dikumpulin sebagai narasumber untuk ngomongin hal-hal yang dia pernah lakukan untuk melindungi bumi seperti apa. Jadi dia menciptakan gerakan cinta sampah di sekolahnya gitu. Jadi mereka tuh justru malah jadi semacam inspirasi anak ini gitu kan. Dan itu alhamdulillah didampingi oleh ada Bu Arumi waktu itu ke sini, dan Bu Arumi juga selaku istri dari Wakil Gubernur Jawa Timur, dan dia juga concern juga. Akhirnya mereka semacam kayak ada semacam menyemangati semakin karena ada peran pemerintah ya di sini. Jadi akhirnya mereka lebih ternyata diperhatikan gitu loh. Jadi akhirnya kita bantu dari sisi itu Pak. Jadi kita lebih banyak kan join campaign sama teman-teman yang memang di concern di lingkungan seperti itu. Itu sih yang lebih utama, begitu sih kita. Jadi penyambung Oke. lidah masyarakat sih. Iya. Nggak salah ya, namanya adalah ruang kolaborasi benar. kreatif gitu. Oke nih, tadi kan Pak Baskoro sudah menjelaskan soal kegiatan gitu. Kegiatannya ada banyak, terus juga dampaknya juga langsung tepat gitu ya, tepat sasaran untuk generasi milenial, pelajar, terus juga ada yang umum, bahkan ke UMKM juga gitu. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, soal dananya gitu. Dananya ini dari donatur pemerintah atau memang seperti apa nih Pak? Atau ada suka duka tersendiri nih dari CCF nih buat kawan-kawan yang sudah berjuang sampai hari ini, apa sih gitu? Boleh diceritakan Pak? Masalah dana ya. Jadi kayak bongkar gitu ya Pak ya. Ya siapa tahu nih buat kawan-kawan mau support gitu, support boleh juga, CCF. bisa juga betul Itu ya. juga Bukan bisa donasi loh ya. Pak gitu. Dari lingkungan hidup banyak penggiatnya nih Pak. Istilahnya di awal 2015 sampai 2016 itu murni saya pribadi. Wih, luar biasa. Soalnya maksud saya gini, kalau saya ujuk-ujuk ke seseorang, jadi donatur yuk, tapi baru rencana itu sulit. Jadi maksud saya tuh saya tunjukkan dulu kalau ini loh ya, selama setahun kita lakukan ini. Yes. Nah, jadi selama setahun itu murni saya waktu itu. Nah, baru masuk tahun 2016. Nah, saya baru ngajak berapa teman saya untuk Yang masuk. satu frekuensi Om ya. Seperti itu untuk ini jadi ya bukan donatur sih. Mereka mendukung support CCF ya, seperti itu. Nah, tapi tetap saya ada sekian persen untuk ya tetap di awal sih. Hanya kan lebih ringan karena ada bantuan dari pihak lain. Seperti itu sih, Mbak. Oke, jadi ketika ada sebuah visi misi terus akhirnya kayak contohnya harus kita dulu gitu ya Pak ya. Kan orang tuh lihat contoh, lihat bukti. Benar. Nah, seperti itu. Jadi saya selama setahun saya buktiin dulu dengan aksi CCF di awal seperti itu, di awal tahun 2015 sampai 16. Nah, baru tahun 2016 saya baru nyari donatur lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, wow, menarik nih. Applause juga ya untuk CCF yang bisa survive gitu sampai Iya, hari ini. sampai hari ini. Dan saya mau tanya nih, untuk di EJSC sendiri nih Mas Bandi, apa ada acara atau kegiatan yang mendukung kemanusiaan nih dari sisi kemanusiaan? Jadi kembali lagi seperti yang saya bilang di awal, kita kan sebagai hub ya, Pak. Jadi kami akhirnya kemarin kita tersentuh waktu ada bencana musibah di mana Om, di Sulawesi Om ya. Sulawesi, Nah, waktu kan jadi kan banyak banget saya lihat juga di IG gitu teman-teman sudah mulai menggalang dana lah. Kami terus juga akhirnya kami tuh kemarin kolaborasi dengan beberapa teman-teman kayak kemarin tuh ada ACT ya kan. ACT cepat tanggap itu dia sebagai pengumpulnya. Jadi kami di sini membuat semacam posko
di mana kita juga ketika itu juga dibantu sama, aduh saya lupa juga apa itu waktu itu ya, teman-teman dari, jadi ada sekelompok perempuan relawan juga, jadi teman-teman dari, aduh saya lupa namanya apa ya, jadi hijabers lah ya, teman-teman hijabers itu dia memang sudah konser sebelumnya Om. Nah akhirnya kita rangkul, jadi kita coba untuk yuk kamu dari segmentasimu, saya dari jaringanku, jadi semua dikumpul di sini. Kalau sudah terkumpul semua, baru diambil oleh pihak ACT ya gitu. Nah, akhirnya dari ACT yang akan disampaikan, karena kalau kami ke sana nggak mungkin Pak, ya kan? Iya. Nah, karena kan juga ini siapa nih itu nggak jelas kan akhirnya karena ACT sudah terpercaya. Jadi alhamdulillah kita saya kontak ACT dan ACT mau support. Ya udah Mas Budi kumpulin aja, nanti kalau udah banyak baru kita ambil. Jadi kita satu pick up gitu udah kita telepon diambil gitu kan. Jadi gitu. Jadi kita coba untuk ya tadi sama. Jadi kita buatin posko di sini. Jadi kita nggak usah malu. Yaudah gimana lagi, kita harus sama bantu sama umat kan gitu ya. Jadi barang-barang bawaan numpuk di sini ya sudah. Kok jadi gini Mas ya, nggak apa-apa. Ini kan memang kondisinya seperti ini, kita harus juga bantu dah kan gitu, seperti itu. Itu sih Pak yang kita lakuin kemarin waktu yang untuk kemanusiaan ya. Oke. Intinya ketika sebuah komunikasi gitu ya dikomunikasikan dengan baik, otomatis selalu ada jalan gitu. Bener. Ya Mas Bandi. Sama Dan sekali ketika tentu ketika kolaborasi dengan apapun pasti ada jalan, Iya. apalagi dari sisi kemanusiaan. selama kita punya niat baik ya. Iya, selagi kita punya niat baik pasti ada jalan yang terbaik gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya nih. Ada beberapa program kerja dari CCF saat ini, antara lain Indonesia Plastic Reduce, Jaring Ekonomi Mandiri, dan Aksi Bersama Hutan. Nah, kira-kira nih yang menjadi fokus kerja ke depannya ini yang mana Pak? Yang Indonesia Plastic Reduce, Jaring Ekonomi Mandiri, atau Aksi Bersama Hutan ini, atau memang dua-duanya saling berprogres gitu? Jadi gini, tahun kemarin gerakan ekonomi itu kan ada karena situasi dan kondisi. Karena banyak teman-teman kami yang nggak bisa jualan dan segala macam, akhirnya kita mencoba membantu UMKM. Nah, masuk 2021, saya tuh banyak dikomplain teman-teman Mas Bandi. Saya pikir lingkungan hidup kok masuk ke UMKM gitu loh maksudnya. Oh, oke. Kok melebar gitu. Iya kok melebar gitu. Nah, akhirnya terakhir kemarin saya ngambil keputusan, ya memang saya akui apapun alasannya tetap kita sudah agak sedikit keluar jalur. Siap. Seharusnya kita di lingkungan sama kemanusiaan kok malah ngurus UMKM, itu keluar jalur. Nah, makanya gerakan ekonomi CCF itu kami hentikan kemarin 2 minggu yang lalu, dan saya secara gini, kan sudah banyak UMKM yang kami bentuk. Kami tinggal pun juga kasihan mereka. Yes. Nah, akhirnya gerakan ekonomi yang di bawah CCF itu kami hentikan. Akhirnya saya buat sendiri Jaring Ekonomi Mandiri. Itu saya kelola sendiri. Jadi nggak ada kaitannya dengan CCF untuk menghindari, wah, iki kok ya seperti itu, kok lingkungan hidup kok malah ya itu. Jadi Jaring Ekonomi Mandiri itu saya kelola secara pribadi. Jadi dibantu teman-teman. Jadi itu tetap jalan. Kalau plastik kita juga sudah mulai sejak 3 minggu yang lalu untuk ini campaign terkait plastik, dan kalau hutan kita masih coba menyusun. Soalnya agak sulit kalau terkait ini hutan, apalagi menghidupkan kembali persemaian mandiri yang ada di lereng Gunung Arjuna. Ini agak sulit buat kami. Butuh orang juga betul. Jadi kita mulai dari itu tadi yang Indonesia Plastic Reduce dulu. Seperti itu. Oke. Wah, menarik ya. Jadi memang banyak program-program yang sangat pastinya bermanfaat. Nah, lalu apa ya? Nah, setelah pandemi COVID-19 ini mereda nih, apa langkah selanjutnya dari Pak Baskoro bersama CCF ini? Mungkin kayak pandangan nanti setelah pandemi COVID ini selesai lagi gitu ya. Apa nih yang mau dikerjakan nih Pak? Kita udah mulai sejak 3 minggu yang lalu. Jadi lewat campaign ngurangin plastik. Salah satunya kita kerjasama dengan salah satu franchise di Karangploso. Jadi kita coba buat strawless cup. Jadi cup tapi nggak pakai sedotan. Ya, cup minuman itu tapi nggak pakai sedotan. Kita sudah mulai itu sebagai awal langkah kita sambil kita lihat di lapangan itu gimana sih awareness masyarakat sekarang, sama kayak dulu atau berkurang sama sekali atau gimana. Kita cek ombak lah kayak katanya orang-orang itu, jadi tester dulu. Jadi itu sudah kita mulai sambil ya itu tadi Jaring Ekonomi Mandiri itu sudah mulai berjalan. Jadi usaha-usaha yang sudah dibentuk oleh gerakan ekonomi CCF itu kami ambil alih. Yes.
ya kita lakukan pendampingan juga. Malah kemarin di salah satu usaha yang dibentuk oleh CCF, usaha ke-11 kalau nggak salah, Warung Barokah, kita ngadakan serba gratis Mas Bandi di situ. Karena mereka jualan. Jadi yang gratis kemarin itu nasi pecel, gorengan, lalapan itu, susu soda segala macam itu mulai dari jam 8 sampai jam 10, tapi akhirnya molor sampai jam 11 soalnya banyak yang datang itu. Banyak minat. Gratis, Pak. Gratis soalnya. Iya, Itu langsung ya, Pak. sebagai upaya kami untuk bantu mereka. Jadi intinya mereka buat sekian, berapa kita bayari dulu, Iya, nanti setelah itu seperti itu. Oke, wah menginspirasi sekali ya kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini. Oke, saya mau tanya ke Mas Bandi nih, Iya, Sa. program-program unggulan apa saja nih yang ada di EJSC? Apalagi kalau misalnya kita masuk ke EJSC ini ada ruang meeting, terus juga Working ada ya. iya, Space. coworking space, terus juga nyaman sekali untuk belajar di sini. Apa saja boleh diceritakan secara konsep nih? Iya, jadi gini, memang pemerintah Jawa Timur ini menginisiasi membuat EJC ini kan sebagai ruang, Pak ya. Nah, cuman di dalam ruang ini ada namanya program juga. Kita ada namanya adalah MGC atau disebut Millennial Job Center. Yang dimana concern MGC ini sebenarnya adalah semacam pendampingan pemerintah kepada para freelancer ya, freelancer yang dimana mereka ini kan nggak mau kerja yang terikat waktu. Kan sekarang banyak anak muda nggak mau kontrak gitu kan ya, maunya freelance tapi punya duit. Nah, gimana lah? Kita sediain ruangnya. Kamu dari pagi di sini, nongkrong di sini, kerja di sini, nanti kamu juga nggak harus bayar apa, tapi bisa menghasilkan apa yang bisa kamu hasilin seperti itu. Nah, cuman dalam perjalanannya di pemerintah di Jawa Timur itu ada semacam pendampingan dengan UKM juga, Om. Jadi dinas-dinas yang terkait kayak Disperindak, Dinas Koperasi itu sekarang dia mulai concern pendampingan ke UKM dengan cara UKM ini kalau dulunya Om itu dikasih uang untuk mereka bikin semacam kamu tak kasih uang bikin foto produk kan begitu. Cuman dalam perjalanannya akhirnya apa, foto yang dihasilkan tidak sesuai dengan standarisasi ya sebenarnya ya. Akhirnya sama ketika pemerintahan Bu Khofifah dan Mas Emil ini dibalik. Di MGC ini diterapkan sebuah konsep di mana justru malah yang dihonori adalah para freelancer ini, Om. Ya, para freelancer ini yang memang di bidang concern di foto produk, mereka disiapkan konsep yaitu adalah sebuah inkubasi dari seorang mentor, nanti ada talenta yang nantinya talentanya akan ditemukan dengan klien. Nah, klien adalah UKM. Ya, akhirnya apa? Akhirnya kita membuat sebuah konsep di mana pengerjaan bantuan untuk UKM itu berupa foto produk, berupa katalog jadi semacam kayak marketing tools dulu ya. Jadi mereka di kondisi pandemi ini mereka jadi semangat karena posisinya kita nggak mungkin ngasih bantuan dana, tetapi kita ngasih bantuan berupa support materi promo buat mereka. Jadi mereka lebih pede untuk bisa bersosial media, mereka bisa masangkan produknya dengan bagus begitu, Pak. Jadi akhirnya itulah yang akhirnya sampai saat ini MGC ini jadi semacam concern kami untuk mengembangkan banyak tenaga freelancer gitu loh ya. Jadi kita mulai dari teman kampus yang memang punya sambilan punya passion foto atau yang mungkin di bidang katakanlah digital marketing atau social media konten itu bisa kita tampung di situ gitu loh. Kedepannya akhirnya apa, kita nanti akan coba setelah ini sudah terkumpul database ini kita akan tawarkan kepada stakeholder. Di mana sekarang pelaku usaha industri kan sudah mulai ke sana, Pak. Sekarang industri yang besar, perusahaan-perusahaan kan butuh namanya teman-teman seperti ini yang di bidang social media management ya kan. Terus ngomongin digital marketing mereka pasti akan butuh gitu loh. Nah, inilah kita siapkan tempat untuk mereka. Jadi mereka bernaung dan akhirnya mereka jadi punya semacam upgrade skill dan semakin pede lah ketika nanti dia survive keluar gitu loh. Itu yang saat ini lagi concern ke MGC ini ya, seperti itu. Dan sama dengan Pak Baskoro dong, ngomongin UKM juga akhirnya. Ya. Karena memang karena masyarakat itu adalah UKM, Pak. Jadi kita ini memang gimana ya, kita berusaha untuk mempunyai CSR dari diri kita untuk masyarakat. Ya masyarakat ya adalah UKM sendiri juga gitu. Jadi bantuan yang utama yang diberikan adalah UKM. Yang terdampak kan UKM ya. UKM betul. Terdampak banget, Pak. Jadi akhirnya biar mereka nggak terlalu down, nggak terlalu sampai benar-benar sampai istilahnya sampai pasrah, kita coba bantu nih dari sisi apa yang kita bisa support dulu. Karena kalau dana kayaknya juga benar Om Bas dari bilang sifatnya sementara Om ya. Tapi kita kasih semacam tadi Om bahasa tadi kayak semacam sumber penghasilan. Sumber penghasilan. Nah, ini bahasa sumber penghasilan ada sumber modalnya dia promosi seperti itu kan. Itu yang akhirnya mereka saya berharap bisa lebih konsen dan lebih pede dan semakin jadi punya survive lagi, dia bangkit lagi gitu loh. Kan aku punya foto bagus, aku punya video bagus dan akhirnya seperti itu. Itulah Pak yang dari saya bilang dari MGC ini yang memang saat ini yang kita lagi benar-benar concernkan di situ. Oke, wah menarik ya. Jadi memang menjadi freelancer yang independen terus juga bisa bermanfaat buat banyak orang gitu ya.
Oke, ini sekaligus sayangnya waktu terbatas, jadi sebenarnya nanti kita akan berbincang lebih banyak lagi ya Pak ya setelah podcast ini karena menarik sekali kegiatannya. Nah, sebagai pesan penutup nih dari Pak Baskoro mengenai gimana sih caranya biar kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini itu tahu tentang kegiatan-kegiatannya CCF. Nah, mungkin bisa disebutkan sosial medianya apa, terus menghubungi siapa biar lebih jelas lagi gitu. Sekaligus penutup bagi kawan-kawan yang mendengarkan podcast ini yang cinta lingkungan nih Pak. Apalagi mau turun langsung, mau berdampak tapi bingung gitu. Caranya gimana ya gitu. Silakan Pak. Jadi gini, kalau CCF sendiri memang kita ada beberapa sosial media, hanya memang kita lebih aktif ke Instagram. Kalau Instagram kami itu di climate_change_frontier. Itu akun main account punya CCF. Nah, kemudian kalau ngomong plastik ada di Indonesia Plastic Reduce. Nah, ada di situ. Dan kalau nomor telepon ada sih, kita ada 2 nomor telepon secara resmi dalam arti yang terkait lingkungan hidup dan terkait kemanusiaan. Itu bisa dihubungin ke Pak Alek atau bisa langsung DM karena ada CCF Malang juga ada di IG. Ada, CCF Surabaya pun juga ada. Jadi langsung aja kalau ingin kerjasama langsung aja DM ke CCF_Malang, itu langsung terhubung ke Pak Alek untuk kerjasama. Oke, nanti jangan lupa di follow ya kawan-kawan. Iya, harus kepoin Iya, dulu juga harus dikepoin nih apa sih kegiatannya gitu. Jadi nggak perlu bingung lagi, langsung aja mampir ke Instagramnya climate_change_frontier. Oke, ini yang terakhir nih untuk Mas Bandi nih, kesan penutup juga. Apa sih harapannya atau sebagai kesimpulan terkait aksi-aksi apa lagi nih untuk sasarannya generasi milenial ataupun kawan-kawan yang dengarkan podcast ini? Sebenarnya yang benar-benar saya harapkan adalah EJS ini dimanfaatkan oleh semua umat, ya, dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi biar apa yang menjadi sebuah concern pemerintah ya, yang terutama adalah pendampingan kepada tadi saya bilang di awal teman-teman muda, milenial, termasuk startup, juga ada komunitas, juga ada UKM, ada freelancer juga ya, mahasiswa juga. Jadi tempat ini sebagai hub. Nah, jadi saya kepingin semua aktivitas yang sifatnya outputnya adalah sebuah kreatif industri, kreatif konsep itu bisa ada di sini gitu loh. Jadi dan ini semua free untuk masyarakat. Ini free loh, jadi monggo, jadi datang tinggal isi buku tamu, tinggal join, jadi nggak ada yang harus berbayar ndak. Tapi kalau ada mau beli kopi ya bayar, kan itu bayar. Jadi, dan kedepannya saya juga kepingin nanti pelan-pelan ini sambil saya juga konsepin, saya pengen ngerangkul beberapa teman-teman UKM untuk bisa masang produknya di sini gitu loh. Jadi ini monggo, ini kalau mau CCF punya jaringan ke UKM yang bisa nitip produk, ayo gitu loh. Jadi biar berbagi lah kita di situ kan, karena di sini mereka pasti kan butuh ya, nanti kalau pas ngerjain tugas butuh nyemil, butuh minum, butuh makan kan itu udah siapin. Dan itu sih Pak, jadi harapannya saya justru ini lebih rame, masyarakat Malang Raya tahu dan bisa memanfaatkan tempat ini. Kita bikin konten-konten kreatif seperti ini jadi sehingga jadi ide-ide kreatif jalan terus gitu loh. Dan di saat seperti ini kan kita harus punya skill up ya, kita harus benar-benar up to grade, up to date ya kan. Jadi memang benar-benar harus memang kita siapkan gitu loh untuk kita survive untuk dunia luar seperti itu Pak. Dan kita siap fasilitasi itu sih harapan saya. Saya tuh masuk pertama kali ke sini kaget. Kenapa nih Pak? Boleh diceritakan. Kalau komunikasi Mas Bandi dengan Pak Alek itu udah lama. Siap. Nah, hanya saya baru kemarin masuk ke sini. Iya, baru kemarin ya. Satu nyampein ke Pak Alek, wah kok hampir mirip konsepnya kayak Google Office. Siap. Hampir mirip. Yes. Nah itu jadi antungin jempol aja lah gitu. Dan jangan khawatir Om, kita ada 5 ya sebenarnya. Nanti kalau teman-teman CCF mungkin yang di Bondowoso bisa merapat ke Jember Om. Nah, kita ada di Bojonegoro, kita juga ada di Madiun, Pamekasan, Malang dan Jember. Jadi nanti setiap hari itu mapping Om. Jadi kalau Om Bas mungkin teman-teman CCF ingin ke daerah Madiun atau mana, jangan khawatir, kontak teman di sana. Pasti kita bantu nanti. Kita kan semua berjejaring gitu kan. Inilah Pak, jadi harapan saya dari CCF ini bantu juga Om ya, promo keluar ya. Siap, kita akan bantu, pastilah. Iya, jadi biar tambah ramai, bermanfaat juga untuk masyarakat Pak, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Baskoro selaku founder dari CCF. Terima kasih Mas Bandi selaku advisor dari EJSC Malang dan juga seluruh pendengar. Saya Afifah Rahmatika dari Bingkai Karya.
mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sampai jumpa di episode Kita sama Om. Oke. Sampai selanjutnya. jumpa. Oke. Next podcast ya. Thank you teman-teman.